Selamat pagi, selamat jumpa kembali di kuliah manajemen pemasaran, pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang topik mengenai perilaku konsumen dan bagaimana nanti konsumen akan melakukan proses pembelian atau keputusan pembelian. Samping itu juga kita akan melihat ya sekilas tentang bagaimana perusahaan ya, dalam hal ini bisnis dalam melakukan proses pembelian juga. Oke, sebelum kita memulai kuliah kita, ini ada sedikit pembukaan bahwa di dalam pemasaran, ya, tujuan pemasaran itu pada dasarnya adalah untuk melakukan engagement atau keterikatan dengan konsumen dan bagaimana nanti mempengaruhi mereka dalam berpikir, kemudian dalam bertindak, berpikir tentang produk yang nantinya mereka akan beli dan bertindak dalam melakukan pembelian. Nah, semuanya ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, mulai dari usia, pendapatan mereka, tingkat pendidikan, dan juga selera mereka sendiri. Ya, jadi kemudian mereka nantinya berdasarkan faktor-faktor ini akan melakukan pembelian, baik itu barang atau goods maupun jasa atau services. Nah, kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa sebetulnya para konsumen ini sebetulnya sudah saling terhubung satu sama lain. Kalau misalkan sekarang kita bisa lihat dengan adanya teknologi, mereka itu bisa saling melihat bagaimana konsumen yang lain memberikan testimoni setelah menggunakan suatu produk. Misalkan kalau kita lihat TripAdvisor, di situ kita bisa melihat ya bahwa umumnya banyak para wisatawan ya setelah menggunakan jasa akomodasi atau hotel X misalkan, setelah mereka menginap, kemudian mereka akan mencantumkan atau mengisi di situ semacam testimoni mereka. Nah, dari sinilah para wisatawan yang lain bisa melihat apakah hotel X tersebut dari layanannya cukup memuaskan atau tidak. Demikian pula dari sisi tools yang lain, misalkan melalui sosial media atau melalui aplikasi atau apps ya yang ada di Android, biasanya di situ kita bisa melihat review dari para customer. Nah, dari sinilah umumnya para customer itu saling terhubung dan saling melihat testimoni setelah menggunakan produk jasa ataupun barang, gitu ya. Dan ini tentu akan sangat mempengaruhi keputusan mereka. Ya, apabila ada customer A misalkan, mereka memberikan testimoni yang jelek terhadap produk tertentu, tentu customer yang lain tidak akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya para customer atau konsumen ini ya banyak melakukan proses pembelian ataupun pembelian keputusan pembelian. Inilah yang nanti yang menjadi focal point atau titik pusat dari para marketer ya. Ya, keputusan pembelian ini nanti yang akan harus dipelajari. Ya, banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya telah melakukan istilahnya riset ya. Mereka menyediakan semacam momentum untuk riset terhadap para konsumen. Ya, risetnya itu bisa kita kita kupas dari sisi misalkan what consumers buy ya, kemudian where they buy, how and how much they buy ya, when they buy and why then buy gitu ya. Jadi semua ini dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan besar seperti Unilever atau P&G atau dan sebagainya ya untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap para konsumennya. Nah, namun demikian ya riset tersebut ya, terkadang tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan proses pembelian atau perilaku konsumen tersebut ya pada dasarnya tergantung ya kepada pemikiran si konsumen tersebut. Ya bisa saja dia saat ini berpikir untuk membeli produk X, nah ternyata dalam waktu yang singkat terjadi perubahan, gitu ya. Nah, perubahan dalam pemikiran si konsumen tersebut, yang akhirnya dia membeli produk yang lain atau produk Y misalkan. Oke, nah agenda kita ya seperti yang judul di cover kita pada pertemuan ini yaitu tentang perilaku konsumen dan proses ya keputusan dalam melakukan pembelian. Oke, pada dasarnya ya
The central questions, ya, pertanyaan yang paling mendasar yang sebetulnya sering dihadapi oleh kaum atau para tenaga pemasaran, yaitu how do consumer response to various marketing efforts the company might use. Ya, jadi setelah para tim pemasaran melakukan strategi, ya, seperti pertemuan yang lalu kita sudah melihat, kita sudah mengupas tentang segmentasi, targeting, positioning, dan juga ada strategi marketing mix. Ya, setelah kita melakukan itu semua, nah, para tim pemasaran ini kemudian dihadapkan bagaimana sih sebetulnya respon daripada konsumen tersebut terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, hari ini kita akan membahas, ya, tentang consumer behavior dan consumer market, ya. Kalau dari sisi definisi, ya, consumer behavior itu adalah the buying behavior, ya, perilaku dalam melakukan pembelian oleh final consumer. Final consumer ini adalah konsumen yang berada pada titik akhir, ya. Titik akhir artinya mereka lah yang nantinya menjadi titik konsumen yang terakhir. Nah, semisal produk makanan gitu, ya, produk makanan yang dihasilkan oleh pabrik atau perusahaan tentu terlebih dahulu akan dibeli oleh middleman istilahnya, atau middle intermediaries, ya, intermediaries. Nah, nanti mereka kemudian akan menjual lagi ke konsumen akhir. Nah, yang dimaksud final consumer ini itulah yang menjadi konsumen terakhir dari produk makanan tersebut. Nah, final consumer ini bisa berupa individu-individu ataupun bisa berupa household atau rumah tangga yang nantinya akan membeli produk, ya, baik itu barang maupun jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, consumer market sendiri atau pasar dari consumer itu adalah gabungan dari para individu dan rumah tangga yang melakukan pembelian, ya, baik itu jasa ataupun barang. Nah, di sini ada model, ya, model dalam consumer behavior atau model dalam perilaku si pembeli. Ada beberapa hal yang menyebabkan, ya, consumer behavior. Yang pertama itu karena disebabkan oleh marketing stimuli. Minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang marketing mix, ya. Ada produk, ada price, place, promotion, kemudian ada faktor lain, ya, lingkungan pemasaran, ya, lebih ke arah itu. Yang di sini disebut other, yaitu economic, technological, social, and cultural, gitu, ya. Nah, lingkungan ini nantinya akan mempengaruhi terbentuknya apa yang di sini disebut sebagai buyer's black box, ya. Buyer's black box ini terdiri dari buyer's characteristic and buyer's decision process. Nah, berdasarkan apa yang terjadi di dalam black box ini, itulah nanti yang mempengaruhi tentang respons atau bagaimana konsumen tersebut, ya, mengalami perubahan atau mengalami proses pembelian, ya. Nah, dalam buyer response ini ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, antara lain buying attitudes and preferences, ya, sikap mereka seperti apa, kemudian preferensi atau sikap dalam menentukan pilihan nantinya seperti apa. Lalu ada purchase behavior, ada proses, ya, melakukan pembelian. Itu yang dibahas di sini adalah what the buyers buys, when, where, and how much. Kemudian brand engagement and relationship. Nah, berdasarkan black box tadi ada dua aspek, yaitu buyer's characteristic dan buyer's decision process. Yang pertama kita lihat di sini ada karakteristik yang mempengaruhi consumer behavior, ya. Karakteristik yang mempengaruhi consumer behavior ada cultural, ada social, ada personal, ada psychological, ya. Di sini Bapak akan jelaskan secara singkat saja, ya. Kalau misalkan dari kultural, ya, misalkan ditopang oleh kultur, subkultur, dan social class. Semisal contoh kultur, ya, kalau misalkan kita lihat, ya, di negara Jepang, kulturnya di sana orangnya bekerja keras, disiplin, bahkan kerja sampai 12 jam atau 18 jam, sehingga mereka sangat kurang waktunya untuk melakukan olahraga, sehingga mereka barangkali lebih memilih untuk melakukan treatment atau latihan dengan apa, ya, di tempat dekat tempat kerja mereka, misalkan melalui tempat gym, fitness center, dan sebagainya.
Nah, tentunya ini akan mempengaruhi para penyedia atau provider ya kesehatan seperti alat-alat treadmill dan sebagainya untuk membuka fitness center di dekat tempat kerja atau perkantoran. Kemudian dari sisi sosial ya, groups, social networks, family, roles, and status. Semisal kita ambil contoh di sini keluarga atau misalkan teman, yang mana nanti akan sangat mempengaruhi ya bagaimana keputusan seseorang untuk melakukan pembelian. Semisal ada anggota keluarga mereka atau ada teman mereka yang telah mengkonsumsi lebih dahulu suatu produk, misalkan jasa layanan penerbangan, dan teman atau keluarga tersebut telah memberikan testimoni yang sangat baik, sangat puas. Nah, tentunya mereka juga ya nantinya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh family atau temannya mereka. Kemudian ada juga personal ya dari sisi age, lifestyle, life cycle, occupation, economic situations, lifestyle, personality, and self-concept, dan juga psychological, dipengaruhi oleh motivation, perceptions, learning, beliefs, and attitudes ya. Nah, di sini ini nanti akan Bapak tugaskan kelompok 3 untuk mengupas atau mendiskusikan ya penjelasan dari karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen dari aspek kultural, sosial, personal, dan psikologikal. Jadi untuk bagian ini nanti akan menjadi tugas dari kelompok 3. Di slide berikutnya sebetulnya sudah Bapak sediakan ya penjelasan-penjelasannya. Nanti tinggal kalian untuk menjelaskan secara lebih detail. Minggu depan nanti akan kalian presentasikan. Social factors, personal factors, psychological factors. Maslow hierarchy needs ya. Nanti kalian akan jelaskan juga teori dari Maslow ya tentang kebutuhan. Nah, selanjutnya types of buying decision behavior. Nah, buying behavior differs greatly for toothpaste, ya, a smartphone, financial services, and new car. Oke, jadi dalam melakukan decision ya, buying decision atau keputusan pembelian, pada dasar itu sangat berbeda dari satu item ke item yang lain. Misalkan ketika kita ingin membeli pasta gigi, tentu perilaku kita, ya keputusan kita itu sangat berbeda dari ketika kita ingin membeli sebuah smartphone atau jasa keuangan atau financial service atau bahkan sebuah mobil. Ya. More complex decisions usually involve more buying participants and more buyer deliberation. Semakin kompleks ya keputusan kita, tentu akan semakin melibatkan banyak orang, gitu ya. Misalkan contoh kita akan membeli jasa jasa financial services seperti asuransi, gitu ya. Tentu tidak hanya dalam satu keluarga, tentu tidak hanya melibatkan satu orang saja, tentu akan melibatkan pasangannya atau orang tuanya atau anaknya ketika ingin membeli asuransi tersebut, karena biasanya asuransi ini menawarkan berbagai macam keuntungan atau berbagai macam kekurangan, gitu ya. Dalam artian ya semakin kompleks, gitu ya, sehingga perlu ada keterlibatan banyak anggota keluarga yang dalam melakukan keputusan akhirnya membeli produk jasa asuransi tersebut. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam ya proses keputusan ya pembelian, types of buying decision behavior. Ada berdasarkan diagram ini ada complex buying behavior, ada dissonance reducing buying behavior, ya, ada variety seeking buying behavior, dan habitual buying behavior. Kalau kita lihat secara definisi ya, kalau yang disebut dengan complex buying behavior itu melibatkan ya keterlibatan si konsumen itu cukup tinggi ya dalam melakukan pembelian. Artinya dia terlibat ya dalam melakukan pembelian, dan juga disebabkan oleh mereka sangat concern terhadap perbedaan atau merek ya yang mereka beli. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada dissonance reducing buying behavior yang dapat kita definisikan di sini bahwa konsumen itu tidak terlalu istilahnya terlibat ya dalam pembelian, dalam arti mereka tidak terlalu ingin lebih dalam mengetahui tentang produk tersebut ya, karena mungkin sudah cukup familiar dan sudah cukup tahu.
ya. Kemudian habitual buying behavior. Habitual buying behavior ini ya konsumen tersebut ya low consumer involvement, ya, konsumen tidak terlalu terlibat, ya, namun ya mereka juga tidak terlalu istilahnya few significant perceived brand difference, tidak terlalu mempedulikan perbedaan antara brand. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Kemudian yang terakhir itu priority seeking buyer buying behavior, ya, keterlibatan konsumen itu sangat rendah atau low, ya, dan namun demikian ada significant perceived brand difference. Persepsi mereka terhadap perbedaan merek itu cukup tinggi. Kita ambil contoh satu persatu, ya. Complex buying behavior, ya. Consumer undertake complex buying behavior when they are highly involved in purchase. Ya, konsumen itu terlibat dalam proses pembelian yang cukup kompleks, ya, di mana mereka membeli ya produk tersebut dan ingin terlibat lebih dalam, ya, dalam hal proses pembelian. Dan juga mereka sangat concern terhadap perbedaan merek. Nah, misalkan kita ambil contoh di sini dalam membeli sebuah mobil, ya, mereka tentu ingin tahu modelnya seperti apa, spesifikasinya apa, atributnya, aksesorisnya, kemudian harganya. Kemudian juga mereka sangat memperhatikan, semisal mereka sudah memiliki anggaran semisal 200 juta. Mereka tentu di samping memperhatikan, ya, dari sisi atributnya, modelnya, spesifikasi, aksesoris, mereka juga memperhatikan mereknya, gitu ya. Jadi persepsi mereka terhadap merek itu juga cukup tinggi, sehingga mereka disebut adalah kelompok yang melakukan complex buying behavior. Ada banyak contoh lainnya, misalkan ketika ingin membeli rumah, gitu ya, membeli rumah ini kan perlu tahu lokasinya, kemudian spesifikasi dalam cicilannya, kemudian lokasinya, kemudian providernya atau developernya. Nah, providernya atau developernya tentu mereka harus tahu, ya. Tentu ya untuk developer yang sudah cukup terkenal, misalkan Podomoro atau misalkan apalagi yang lain, apa ya, contoh yang lainnya. Jadi selain Podomoro, Citraland ataupun sebagainya, ya tentu ini sudah memiliki merek yang lebih terkenal dibandingkan developer yang masih baru muncul. Oke, lalu terhadap complex buying behavior ini apa yang harus dilakukan tim pemasaran? Yang pertama, ya, marketers of high involvement products must understand, ya, the information gathering and evaluations behavior of high involvement consumers. Artinya tim pemasaran itu ya harus bisa memahami ya bagaimana sih proses pengumpulan informasi oleh konsumen yang terlibat di dalam complex buying behavior. Kemudian they need to help buyers ya learn about product class attributes and their relative importance. Ya, kita harus membantu sebagai tim pemasar, kita harus bisa membantu ya konsumen kita karena ini cukup kompleks. Mereka tuh dihadapkan dengan banyak pertimbangan, mulai dari atribut, kemudian mulai dari model, kemudian spesifikasi, merek juga mereka sangat concern. Sehingga kita sebagai tim pemasar harus bisa membantu mereka untuk mempelajari dan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Kemudian they need to differentiate their brand's features, perhaps by describing and illustrating the brand's benefits. Nah, di sini berbicara brands ya, karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, konsumen yang ada di complex buying behavior sangat concern terhadap merek. Jadi kita harus bisa menjelaskan bahwa merek kita banyak memiliki benefits atau keuntungan apabila konsumen tersebut akhirnya memilih produk kita. And they must motivate store sales people and buyers acquaintance to influence the final brand choice. Jadi tim sales-nya itu harus betul-betul dibekali ya supaya dapat memberikan informasi dengan lengkap, dengan jelas, ya tanpa ada hal-hal yang disembunyikan. Sehingga dengan demikian konsumen tersebut nantinya akan melakukan final brand choice yang milik brand kita atau merek kita. Yang kedua, dissonance reducing buying behavior ya. Dissonance reducing buying behavior occurs when consumers are highly involved with an expensive, infrequent, or risky purchase but see little difference among brands. Artinya di sini bahwa konsumen ini sebetulnya cukup terlibat juga, ya cukup intens, cukup dalam proses melakukan pembelian. Namun demikian mereka tidak terlalu
concern terhadap merek. Ya, misalkan contoh di sini adalah for example, consumers buying carpeting, ya karpet. Ya. Jadi ketika mereka membeli karpet, misalkan karpet dari luar negeri, dari Timur Tengah, gitu ya, dari sisi involvement mereka, mereka cukup concern karena mereka pengen tahu atau pengen mendalami karpet ini kualitasnya seperti apa, kemudian tahan berapa lama, kemudian dari sisi prestis dan seperti apa. Ya. Namun demikian mereka tidak terlalu mempersepsikan ya perbedaan brand tersebut atau merek karpet tersebut. Gitu. Nah, oleh karena itu, in this case, because perceived brand difference are not large, buyers may shop around to learn what is available, but buy relatively quickly. Jadi mereka tidak terlalu mempersepsikan perbedaan brand tersebut sebagai sesuatu yang signifikan. Namun demikian, mereka tetap concern terhadap harga yang terbaik atau di sini disebut good price ya. Misalkan contohnya karpet dengan mutu yang sama, cuman brandnya tidak terlalu dipedulikan, ya mereka tetap akan lebih memilih karpet yang ya dalam hal ini disebut good price, artinya ya lebih murah lah, gitu ya. Namun demikian mutunya tidak terlalu jauh berbeda. Dan juga mereka lebih memilih dari sisi purchase convenience, kenyamanan dalam melakukan pembelian, gitu ya. Jadi ketika mereka dihadapkan pada karpet dengan mutu yang sama, kemudian mereka tidak peduli dengan brandnya, ya. Nah, tapi mereka akan sangat peduli terhadap good price dan kenyamanan dalam melakukan pembelian. Oke. Nah, dissonance reducing buying behavior, apa yang tim pemasaran dapat lakukan ya. Nah, ini di sini harus ditekankan bahwa after the purchase, setelah mereka itu melakukan pembelian, ya, kemudian consumers might experience post purchase dissonance ya. Artinya setelah melakukan pembelian ada proses setelah melakukan pembelian. Nah, ketika mereka menemukan produk yang mereka temuin atau mereka beli itu ternyata ada kecacatan atau tidak sesuai, ya tentu mereka akan melakukan tindakan. Ya, tindakan ini yang pertama, mereka bisa melaporkan kepada perusahaan atau providernya, atau bahkan tidak melaporkan tapi justru akan menjelek-jelekkan ke teman, ke keluarga, atau ke orang lain, gitu ya. Nah, oleh karena itu, to counter such dissonance, ya, the marketers after sales communication should provide evidence and support, ya. Jadi harus memberikan ya support, ya, dukungan kalau misalkan ada komplain, yang mereka harus bisa memberikan support atau dukungan, atau harus bisa memberikan sebelumnya, misalkan contoh memberikan evidence bahwa mereka itu dalam proses post purchase-nya akan tetap meladeni ya keluhan dari para pelanggan. Lanjut ya, habitual buying behavior ya. Habitual buying behavior occurs under conditions of low consumer involvement and a little significant brand difference. Artinya di sini mereka tidak ingin terlalu terlibat, tidak ingin terlalu mendalam dalam proses melakukan pembelian suatu produk, dan kemudian mereka tidak peduli atau tidak terlalu memperhatikan brand difference, perbedaan merek. Sebagai contoh di sini ya, take table salt ya, garam ya. Consumers have little involvement in this product category. Konsumen tidak terlalu terlibat secara mendalam dalam mendalami produknya ini ya, dari sisi kategorinya, dari sisi spesifikasinya, gitu ya. Mereka dengan sangat mudah ya udah tinggal pergi ke toko atau ke supermarket untuk membeli garam, gitu ya. So if they keep reaching for the same brand, ya it is out of habit rather than strong brand loyalty. Jadi ketika mereka membeli kembali garam yang sama dengan merek yang sama, itu lebih ke arah katanya kebiasaan, ya, jadi sudah kebiasaan membeli garam yang itu, bukan karena mereka adalah orang yang termasuk konsumen yang loyal, gitu ya. Consumers appears to have low involvement with most low cost ya. Jadi lebih ke arah istilahnya yang low cost ya, harga yang lebih murah, gitu ya, sehingga mereka akan lebih frequently purchase products. Consumers do not search extensive for information. Mereka tidak terlalu membeli produk ya dengan dasar menggali informasi terlebih dahulu dengan produk tersebut. Bukannya karena mereka cuma membeli sebuah garam. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan informasi-informasi dan tidak terlalu mencari informasi yang mendalam tentang garam tersebut.
Oke, nah yang dilakukan oleh tim pemasaran terhadap habitual buying behavior ya, untuk tetap bisa memikat mereka ya tentu ya kita bisa melakukan istilahnya promosi ya, senantiasa melakukan promosi, kemudian kita bisa istilahnya eh, memberikan semacam add product features yang memberikan semacam fitur tambahan terhadap produk sehingga eh, meningkatkan ya pembeda dengan produk yang lain, misalkan dari sisi kemasannya, dari sisi ukurannya mungkin jadi lebih besar sekian persen, misalkan kita ambil contoh garam yang tadinya ukurannya 100 gram dengan harga yang sama kita misalkan tambahkan menjadi 110 gram gitu ya. Okay. For example, take something as seemingly uncompleted as breakfast cereal to set its cereal. Oke. Okay. Misalkan contoh di sini kita ambil contoh yaitu sereal ya, sarapan pagi sereal. Kita sebagai produsen produk sereal kita bisa tambahkan berbagai macam jenis sereal untuk sarapan itu. Misalkan cereals dan General Mills over 16 different versions of the popular cereal. Jadi kita tambahkan berbagai jenis macam rasa ya terhadap produk cereal tersebut. Lalu selanjutnya variety seeking buying behavior ya. Consumer undertake variety seeking buying behavior in situations characterized by low consumer involvement ya. Keterlibatan konsumen itu dalam pembelian itu tidak terlalu mendalam, artinya cukup rendah ya. Tapi mereka cukup signifikan di dalam brand difference, artinya mereka cukup peduli terhadap perbedaan merek ya. Contohnya di sini kejadian terhadap ketika konsumen melakukan pembelian terhadap produk cookies atau misalkan contohnya cracker gitu ya. Nah, brand switching atau perpindahan ya membeli produk yang lain itu cukup tinggi di dalam variety seeking buying behavior ini ya. Brand switching itu terjadi karena mereka tidak terlalu ingin tahu lebih mendalam tentang produk tersebut, tapi mereka cukup peduli terhadap merek produk tersebut. Nah, cara yang seperti ini kita bisa sebagai tim pemasaran ya, kita bisa mengakalinya atau kita bisa mengantisipasinya. Misalkan di supermarket ya, kita bisa menempatkan produk kita di rak yang gampang terlihat gitu ya, yang paling depan. Misalkan contohnya begitu masuk ya, para konsumen ya langsung dihadapkan kepada misalkan contohnya produk pewangi baju ya, produk pewangi baju itu langsung kita tempatkan di dekat pintu masuk konsumen. Atau misalkan ada satu rak khusus ya di supermarket yang lebih menonjolkan ya produk kita gitu. Atau misalkan kita bisa uh, membuat ya stok kita itu tersedia dalam jumlah yang lebih banyak di supermarket gitu ya, dengan catatan bahwa dengan jumlah yang lebih banyak tersebut ya kita juga bisa menempatkan produk kita lebih banyak lagi di area yang terlihat oleh konsumen gitu. Atau bisa kita lakukan dengan lebih sering lagi melakukan iklan ya, misalkan iklan di media televisi, karena ini sifatnya produk-produk yang masuk dalam kategori variety seeking buying behavior. Artinya konsumen tidak terlalu terlibat ya, tidak terlalu ingin tahu lebih dalam ya tentang produk, misalkan contoh tadi pewangi baju tadi, tapi mereka cukup concern terhadap perbedaan merek. Ya. Atau misalkan juga kita bisa memberikan special price ya, atau discount, atau bisa memberikan contoh gratis atau free sample. Gitu ya. Oke, so pada dasarnya how consumers make buying decisions itu adalah yang dikupas di dalam buyer decision process. Ya, proses keputusan. Sebentar, Oke, nah jadi the buyer decision process itu pada dasarnya berbicara tentang bagaimana konsumen melakukan pembelian. Nah di sini ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan dalam proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Mulai dari need recognition, ya need recognition itu biasanya dari dalam diri pribadi konsumen tersebut. Kemudian setelah dia mengenali bahwa dia membutuhkan sesuatu,
nantinya dia akan melakukan pencarian informasi. Information search ini bisa melalui referensi mereka, ya bisa melalui keluarga, bisa melalui teman, atau bisa melalui misalkan iklan gitu ya. Mereka mencari tahu produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu dengan tahapan selanjutnya evaluasi of alternatives, ya evaluasi ini ya mereka akan mempertimbangkan yang mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mana yang sesuai dengan budget mereka. Lalu tahap berikutnya yaitu purchase decisions dan juga post purchase behavior. Nah, untuk 5 tahapan proses keputusan pembelian ini nanti dikerjakan atau didiskusikan oleh kelompok 4 ya. Students presentations group 4. Nanti kalian akan didiskusikan, kalian akan kupas dan kalian akan jelaskan ya mekanisme atau tahapan-tahapan dalam consumer atau buyer decision process. Oke, ini sebetulnya sudah ada Bapak jelaskan, nanti kalian tinggal elaborasikan dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, nah pada dasarnya ya dalam pemasaran tersebut sangat penting ya, intinya sangat penting agar customer tersebut mengalami kepuasan karena mengalami kepuasan ini merupakan salah satu indikator yang dapat menyebabkan customer tersebut menjadi customer yang loyal. Ya. Nah, untuk customer ini bisa mengalami kepuasan, tentu kita harus tahu ya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian bagaimana perilakunya mereka sehingga mereka bisa membeli produk kita dan dengan mengkonsumsi produk kita mereka bisa mendapatkan ya apa yang mereka butuhkan. Jadi pada intinya satisfaction ya itu sangat penting bagi perusahaan untuk bisa menciptakan consumer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Oke, nah selanjutnya kita bahas business buyer behavior ya. Tadi kita sudah mengupas tentang consumer ya, consumer yang ada pada titik akhir atau final consumers, yaitu bisa individu atau bisa rumah tangga. Di sini kita akan coba membahas secara singkat saja ya tentang organisasi atau bisnis. Nah, pada dasarnya organisasi atau bisnis ini juga hampir mirip ya dengan individu atau rumah tangga ya. Proses behavior-nya dalam melakukan pembelian. Nah, jadi di sini disebutkan business buyer behavior refers to the buying behavior of organization that buy goods and services for use in the productions of other products and services that are sold, rented, or supplied to others. Jadi ya umumnya ini merupakan perusahaan atau organisasi yang membeli produk bisa berupa barang atau jasa untuk memproduksi produk yang lain atau untuk langsung diserahkan kepada konsumen. Ya, it also includes behavior of retailing and wholesaling firms. Jadi kegiatan buying behavior organisasi ini bisa juga mencakup retailers kayak supermarket gitu ya, atau juga wholesaling firms yang menjual dalam jumlah besar. Oke, nah bisnis market yang dimaksud di sini ya dalam bisnis buying behavior ya marketnya cukup luas ya. Misalkan kita ambil contoh apa di sini ya. Perusahaan Goodyear. Goodyear itu merupakan perusahaan yang memproduksi ban karet gitu ya. Nah, marketnya kalau kita bicara Goodyear ini ada luas sekali, yaitu ada perusahaan atau supplier yang menyuplai ke perusahaan Goodyear. Misal di sini ada perusahaan karet gitu ya yang mensuplai karet mentah. Kemudian ada juga steel atau baja gitu ya. Kemudian ada perusahaan yang menyuplai equipment atau peralatan ya kepada perusahaan Goodyear ini. Nah, kemudian setelah Goodyear melakukan manufacturing proses atau proses pembuatan ban, kemudian nanti juga mereka akan berinteraksi dengan retailers ya, perusahaan yang artinya akan menjadi distributor terhadap produk ban ya. Kemudian nanti akan dijual kembali kepada konsumen. Jadi inilah yang disebut dengan business market. Yang artinya ketika kita ambil contoh satu perusahaan ya perusahaan manufaktur dia tidak berdiri sendiri ya mereka juga disuplai oleh banyak perusahaan-perusahaan yang relevan dengan produk yang mereka buat dan ketika mereka sudah membuat satu produk jadi atau finished good mereka juga nanti akan berinteraksi dengan banyak distributor atau supplier yang lain yang nanti akan menjual kepada end user atau final consumer. Nah, di dalam bisnis market ini pada dasarnya cukup sama ya dengan consumer market.
Ya, kesamaannya itu terlihat dari bahwa yang terlibat di dalam prosesnya adalah orang-orang juga. Ya, dalam hal ini kalau di organization itu adalah purchasing department atau departemen pembelian. Ya, namun yang membedakan antara business market dan individual atau household ya itu lebih ke arah struktur dan demand-nya, market structure dan demand, kemudian nature of the buying unit ya. Kalau organisasi atau bisnis itu lebih banyak ya unit dalam pembeliannya, kemudian types of decision and the decision process ya, dalam melakukan keputusan pembelian. Tentu dalam organisasi itu lebih melibatkan banyak orang, banyak pihak. Ya kalau di perusahaan tentu itu melibatkan tim purchasing department, kemudian accounting, kemudian bagian finance, kemudian bagian operation ya, karena nanti akan terkait berapa banyak ya produksi yang akan dibuat, dan juga bagian marketing atau bagian penjualan nanti akan berbicara juga setelah mereka memproduksi barang, nanti mereka akan berbicara bagaimana penjualannya ya, target penjualannya seberapa banyak. Jadi itulah yang membedakan antara business market organization dan juga market dari sisi individual atau household. Nah, di dalam business buyer behavior ada yang disebut straight rebuy, ada yang disebut modified rebuy. Straight rebuy itu lebih ke arah pembelian yang sudah berlangsung, ya seperti rutinitas. Ya. Jadi misalkan dalam satu bulan, misalkan bisnis atau organization akan membeli misalkan peralatan-peralatan yang sifatnya rutinitas, gitu ya, misalkan peralatan untuk kertas atau peralatan kantor atau bahan baku, ya misalkan sudah dilakukan setiap bulan ya sebagai satu rutinitas. Ada yang disebut sebagai modified rebuy. Modified rebuy ini lebih ke arah adanya modifikasi ya, di mana mereka dalam melakukan pembelian ya harus melakukan studi terlebih dahulu ya. Studi bisa berupa spesifikasi produk yang mau mereka beli, kemudian negosiasi harga, kemudian terms pembayaran gitu ya. Ini mereka harus lakukan, harus diskusikan, dan mereka harus secara internal mempertimbangkan terlebih dahulu. Karena umumnya mereka melakukan pembelian atau modified rebuy yang produk yang dibeli itu lebih produk yang baru gitu ya, untuk memproduksi sesuatu yang baru. Berbeda dengan straight rebuy, artinya mereka sudah melakukan pembelian sebelum-sebelumnya dan itu menjadi satu yang sifatnya rutinitas. Oke, nah selanjutnya terkait dengan business buyer behavior ya. A company buying a product or service for the first time ya faces a new task situations. Nah, lebih ke arah modified tadi. Jadi ketika mereka melakukan pertama kali pembelian, mereka menghadapi banyak hal-hal situasi yang bermacam-macam ya. In such cases, the greater cost of risk, the larger the number of decisions participants, and the greater companies' efforts to collect information. Nah, jadi modified modified rebuy tadi lebih ke arah ketika mereka dihadapkan ingin melakukan pembelian sesuatu yang baru, tentu mereka akan berhadapan dengan banyak tugas-tugas atau kegiatan mulai dari mempertimbangkan risiko biaya, kemudian mempertimbangkan supplier-supplier yang bisa menyuplai harga dengan lebih terjangkau atau lebih murah pada mereka. Dan tentunya mereka juga harus melibatkan banyak pihak di dalam perusahaan atau organisasi pada saat mereka nantinya akan memutuskan untuk membeli produk yang akan mereka beli. Oke, nah dalam perusahaan ya tentu ada juga prosesnya, proses dalam melakukan keputusan pembelian. Ya hampir mirip ya, dalam individu atau household atau rumah tangga juga mereka memiliki proses dalam melakukan keputusan pembelian. Nah di dalam perusahaan ini cukup sedikit kompleks ya, prosesnya semakin lebih banyak. Ada problem recognition ya, ada general need description, product specification, supplier search, ya ini sangat penting ya. Bagaimana mereka bisa menemukan supplier atau yang bisa menyuplai kepada mereka secara konstan, ya tidak tersendat-sendat, dan juga bisa menyuplai dengan harga yang lebih murah dan juga bisa membayar dengan terms, ya berbagai metode pembayaran dan berbagai tahapan.
Lalu tahap berikutnya itu proposal solicitations, supplier selections, and order routine specifications, and then performance review. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan ya proses dalam keputusan pembelian di organisasi atau perusahaan. Nah ini Bapak tugaskan ke kelompok 5 untuk coba mengupas atau mendiskusikan tahapan di dalam proses keputusan pembelian organisasi atau bisnis. Oke, nah yang terakhir yaitu institutional and government markets ya. Jadi tadi ada buyer market yaitu berupa individu atau berupa household rumah tangga. Ada business markets atau business market ini lebih ke arah perusahaan atau organisasi atau dalam hal ini contohnya langsung saja manufaktur ya, pabrik atau perusahaan. Ada pula institutional atau government market. Institutional atau government market ini lebih ke arah institusi seperti sekolah, rumah sakit, ya, kemudian pemerintahan ya, yang mana mereka juga pada dasarnya mengalami perilaku pembelian ataupun proses keputusan pembelian. Nah, pada dasarnya institusi dan government market ini lebih ke arah bisa kita lihat langsung ya, mereka lebih mengharapkan bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah karena pada dasarnya mereka juga nanti akan gunakan untuk memproduksi dalam hal ini layanannya. Kalau misalkan kita lihat pemerintahan ya, ketika mereka membeli sesuatu tentu mereka akan manfaatkan atau gunakan untuk menyediakan services untuk publik gitu ya. Kalau misalkan kita ambil contoh di sini peralatan-peralatan office equipment atau misalkan teknologi ya, misalkan komputer, software dan sebagainya. Nah, institusi dan instansi government atau pemerintahan ini tentu berharap bisa melakukan pembelian ya dengan harga yang lebih murah atau justru mereka berharap bisa menyewa ya, menyewa goods atau service tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan service kepada publik itu. Nah, government buyers purchase products and services for defense, education, public welfare, and other public needs. Nah, ini contohnya ya, institusi pemerintahan itu biasanya melakukan pembelian produk untuk menyediakan jasa atau layanan kepada publik, misalkan dalam sisi security atau pertahanan, pendidikan, kemudian public welfare, dan other public needs ya. Lalu government buying practices are highly specialized and specified with open bidding or negotiated contracts characterizing most of the buying. Nah, ketika pemerintah ya melakukan pembelian ya, tentu di sini dikenal dengan ada bidding atau negotiation ya. Jadi mereka akan buka ya tender kepada publik. Jadi para tim pemasar harus bisa memahami bahwa pembelian yang dilakukan pemerintahan itu cukup berbeda dengan pembelian yang dilakukan oleh manufaktur ataupun yang dilakukan oleh individu. Nah, buying atau tender, binding atau negotiation contract ini lebih ke arah tender dan itu lebih bersifat terbuka ya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk menunjuk kepada satu pihak untuk menjadi supplier kepada pemerintah. Jadi tim pemasar harus bisa memahami proses-proses pembelian yang dilakukan oleh pemerintahan ini. Okay, so yeah, government buyers operate under the watchful eyes of the US Congress. Jadi ketika pemerintahan melakukan pembelian, jadi ada pihak yang memperhatikan, gitu ya. Jangan sampai ada terjadi ya penentuan kepada satu pihak yang khusus langsung menyuplai kepada pemerintahan. Nah, ini sangat tidak diharapkan ya, karena itu tidak sesuai dengan binding atau negotiation contract tadi. Oke, nah pemerintahan. Oke, nah jadi tim pemasar ya harus bisa memperhatikan bahwa secara spesifik ya ketika institusi pemerintahan ini melakukan pembelian ya ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti tadi ya, mereka berharap bisa melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah, kemudian bahkan kalau misalkan bisa disewa mereka lebih memilih untuk sewa. Lalu mereka ketika menawarkan kepada publik ya, ketika mereka menginformasikan ingin melakukan pembelian, mereka lebih ke arah binding or negotiation contract yang melalui tender dan tidak bisa menunjuk kepada satu pihak saja karena itu sangat melanggar dari sisi. Nah, di sini katanya ada watchdog groups atau tim yang memantau atau memonitor ya,
Karena ketika langsung ditunjuk kepada satu pihak, tentu itu akan bertentangan dengan peraturan negara. Baik, itu saja pertemuan yang keempat tentang perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen bisa berupa individu atau household, rumah tangga, ada berupa bisnis atau manufaktur atau organisasi, dan ada juga institusional pemerintahan gitu ya. Demikian pertemuan yang keempat. Jadi untuk kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya dipersilakan untuk mulai membahas ya tugasnya, mendiskusikannya, dan minggu depan untuk dipresentasikan. Terima kasih atas atensinya.